Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan website yang kami kembangkan, yaitu Westwise, website inovatif untuk pengelolaan sampah berkelanjutan di Surabaya. Saya Adelia dengan NIM 187231010. Dan saya Cokorda Istri Nasati Maharani Pemayon dengan NIM 187231011. Oke, baik. Untuk aplikasi website yang kami kembangkan selama satu semester adalah sebagai berikut. Westwise ini jadi secara singkatnya adalah platform pengelolaan sampah, yaitu untuk menghubungkan bank sampah dengan masyarakat di Surabaya dengan harapan supaya pengelolaan sampah ini dapat maksimal. Dan berikut adalah website yang kami telah buat. Ini adalah tampilan dari landing page-nya. Jadi di sini ada berbagai jenis pengguna, ada tiga jenis pengguna. Yang pertama ketika sebagai tamu, yaitu pengguna yang belum login ataupun belum mendaftarkan akunnya. Jadi di sini adalah halaman yang dapat diakses oleh tamu. Kami berfokus pada pengenalan Westwise itu sendiri dan juga mempromosikan layanan-layanan Westwise dengan harapan supaya yang belum regis ini bisa tertarik nih untuk bergabung menjadi bagian dari Westwise. Lalu selanjutnya di sini ada tentang kami. Berikut kami memperkenalkan layanan-layanan yang kami tawarkan. Juga di sini ada layanan menjelaskan detail layanan pengelolaan sampahnya secara lebih mendetail lagi. Juga ada jenis sampah dan bagaimana alur penyetoran sampah yang dimana cuma 3 langkah aja nih. Jadi kami berharap supaya teman-teman yang belum bergabung dengan Westwise itu semakin tertarik untuk join karena penyetoran sampahnya mudah. Dan di sini ada artikel sebagai edukasi dan artikelnya juga dapat diakses oleh pengguna yang belum login. Nah, untuk website yang kami kembangkan sendiri sudah di hosting juga menggunakan VPS. Nah, berikut adalah linknya. Kami lampirkan secara mendetail di laporan kami. Lalu untuk pengguna yang kedua yaitu sebagai pengguna Westwise, di mana em, masyarakat yang menyetorkan sampahnya. Jadi di sini setelah login akan berhasil dan juga akan langsung ke beranda stor sampah. Dan di sini ada jumlah sampah yang didaur oleh pengguna, juga ada poin yang terkumpul selama bergabung di Westwise. Juga di sini ada jenis sampah yang bisa didaur ulang dan berapa dapat poinnya. Dan kami menekankan lagi juga alur sampah stor sampah ini yang sangat mudah, hanya tiga: kemas, kirim, dan verifikasi. Dan di sini untuk stor sampahnya, jika ingin store sampah, tinggal klik store sampah saja. Nah, di Westwise ini ada dua jenis penyetoran sampah. Bisa store langsung datang ke bank sampahnya. Di sini nanti masyarakatnya tinggal datang ke bank sampah lalu mengisi di akun mereka sampah yang ingin di store. Nah, di sini nanti akan ada total berat dan dapat berapa poinnya. Dan setelah submit, ini nanti akan ditunjukkan ke bank sampahnya untuk diverifikasi. Lalu klik OK dan selanjutnya untuk jenis store sampah yang kedua yaitu bisa melalui jemput sampah. Jadi eh, masyarakat bisa mengajukan untuk sampahnya dijemput oleh bank sampah dan di sini tinggal diisi input jenis sampahnya. Juga di sini ada alamatnya, juga bisa menginput waktu ingin dijemputnya kapan. Nah, semisal kita menyetorkan dengan sebagai berikut. Nah, di sini nanti akan tampil. Nah, nanti tinggal klik ajukan penjemputan saja, maka nanti akan ada pop-up kode verifikasinya dan yang terpenting untuk memberitahu petugasnya bahwa ada penjemputan sampah di sini langsung WA aja. Secara otomatis web kami akan terhubung ke WhatsApp dan menghubungi pihak bank sampah itu sendiri dengan cara otomatis mengambil data sampah yang ingin dijemput. Oke, lalu selanjutnya di sini ada edukasi. Fitur saja adalah edukasi. Jadi selain pengelolaan sampah oleh bank sampah, kami sebisa mungkin untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa mengelola sampah sendiri. Jadi bank sampahnya nggak overload, juga TPA-nya juga nggak berlebihan kapasitas. Nah, berikut adalah tampilan edukasinya, di mana kami edukasi melalui artikel dengan sebagai berikut. eh, Berikut ada detail artikelnya. Lalu di sini ada rekomendasi artikel lainnya yang bisa dibaca oleh pengguna supaya pengguna ini bisa
tertarik baca artikel yang lain. Nah, di sini untuk rincian daftar semua artikel edukasinya ada sebagai berikut, ada jumlah katanya dan juga bisa langsung ke detail artikelnya. Nah, selain kami mengedukasi melalui artikel, kami juga menyajikan fitur berupa Westwise chatbot. Jadi di sini kami integrasikan dengan API Gemini. Jadi Gemini itu model yang kecerdasan buatan milik Google. Di sini dengan menggunakan Westwise chatbot ini pengguna ini dapat menanyakan pertanyaan yang berkaitan gimana sih cara mengolah sampah dan juga yang berkaitan dengan lingkungan secara cepat. Jadi juga lebih akurat juga. Di sini karena kami ternyata setelah di hosting tidak support AI-nya karena VPS kami servernya di Hong Kong sedangkan model game ini ternyata tidak support untuk VPS yang kami gunakan. Oleh karena itu, di sini kami mendemokan Westwise chatbotnya secara lokal. Jadi di sini dapat dilihat Westwise chatbot ini berhasil menanggapi sapaan dari penggunanya. Semisal nih kita upload gambar, lalu kita bertanya bagaimana cara mencegahnya. Nah, ini padahal kita nggak bilang bahwa ini adalah gambar tentang sampah yang menumpuk gitu. Oleh karena itu nanti coba kita tanyakan bagaimana cara mencegahnya. Nah, dapat dilihat bahwa si Westwise Chatbot ini berhasil mengenali gambarnya dan juga memberikan langkah-langkah bagaimana mencegah terjadinya polusi air. Nah, dan dapat dilihat bahwa bot yang kami sajikan juga akurat. Dengan demikianlah fitur AI yang kami terapkan dalam website kami yaitu Westwise Bot model chatbot Gemini. Dan selanjutnya ada di pengguna lainnya juga itu ada fitur tukar poin. Jadi nanti kan setelah store sampah mendapatkan poin yang akan bisa ditukarkan melalui donasi ataupun barang ramah lingkungan. Nah, jadi ini semisal tukar jadi donasi, kamu nukar donasiin 10 poin. Nah, ini dapat dilihat berhasil untuk menukarkan poinnya dan juga poinnya berkurang. Lalu semisal ingin menukar dengan barang ramah lingkungan, tinggal klik tukar aja lalu nah, di sini nanti akan dapat kode redeem ini. Nah, nanti ini langsung dibawa aja ke bank sampahnya dan akan mendapatkan barangnya dari bank sampah. Jadi pengguna langsung datang ke bank sampah untuk dapat barangnya. Nah, selanjutnya di sini ada riwayat tukar poin. Riwayat ini juga selain ada tukar poin, ada riwayat store sampah. Pertama-tama untuk store sampah ini menampilkan bagaimana aktivitas pengguna dalam menyetor sampah. Di sini akan ada kode yang tadi sebelumnya saat store sampah itu kan mendapat kode. Nah, misal lupa penggunanya bisa lihat lagi di riwayatnya, juga ada detailnya juga sebagai berikut. Dan untuk riwayat tukar poinnya sendiri, nah untuk riwayat tukar poinnya sebagai berikut, jadi ini menampilkan jumlah poinnya dan juga nanti kalau untuk yang barang ini nanti bisa lihat lagi kodenya untuk ditukar ke bank sampah. Dan selanjutnya untuk profile, di sini ada bisa ubah profile juga, lalu di sini ada ubah password. Semisal ingin ubah password. Dan selanjutnya untuk pengguna yang terakhir yaitu sebagai admin yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi untuk pengguna ketiga itu ada admin. Nah, admin sendiri itu adalah orang yang akan mengelola data-data yang didapat dari pengguna maupun data pada website sendiri. Nah, jadi pada tampilan awal setelah login sebagai admin itu akan menampilkan dashboard. Yang dimana dashboard ini akan menampilkan info-info penting seperti statistik setor sampah, kemudian ada persentase jenis sampah, lalu di sini ada total pengguna, lalu ada sampah yang terkumpul dan juga ada jumlah transaksi yang telah dilakukan. Nah, selain itu untuk admin sendiri juga ada riwayat setor sampah di mana ini itu akan menampilkan riwayat data setor sampah yang dilakukan oleh pengguna-pengguna dari Westwise itu sendiri. Dari sini kita bisa melakukan filter, mulai dari filter status, filter metode, dan juga di sini kita bisa melakukan CRUD seperti menambahkan em, setor sampah. Nah, di sini dapat dilihat untuk formnya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat status dari setor sampahnya apakah menunggu konfirmasi, diproses, selesai ataupun dibatalkan. Selain itu kita juga bisa melihat melakukan aksi seperti melihat detail, lalu juga ada mengupdate
atau mengedit, dan juga terakhir itu ada menghapus. Kemudian setelah reward store itu ada verifikasi store. Nah, di sini kita tinggal cari kode dari verifikasinya, kita masukkan kemudian kita klik cari. Nah, di sini dia akan menampilkan informasi pengguna dan juga store yang dilakukan. Nah, maka dari itu kita di sini tinggal verifikasi store, verifikasi, nah verifikasi berhasil. Nah, jadi itu untuk verifikasi store. Selain itu juga ada verifikasi penukaran. Nah, ini itu untuk penukaran barang ramah lingkungan tadi. Nah, di sini dapat dilihat kode redeemnya. Dari sini kita bisa melihat detail dari penukaran yang dilakukan dan juga di sini ada statusnya juga. Nah, kemudian ada kelola akun juga. Di sini tentunya untuk mengelola akun-akun eh, pengguna dari Westwise, mulai ada di sini ada level akunnya juga, jadi ada admin maupun pengguna. Di sini kita bisa melakukan filterisasi, lalu CRUD juga seperti penambahan, update, dan juga delete. Lalu ada kelola pengguna di sini untuk mengelola data dari pengguna Westwise. Di sini ada detail identitas dari penggunanya, mulai nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, email, maupun total poin yang dimiliki dari para pengguna. Di sini juga bisa melakukan filterisasi gender, lalu ada aksi juga, seperti melihat detail, eh, melihat ID-nya, nama lengkap, terus ini juga ada foto dari pengguna. Dan itu juga sama seperti yang lainnya, bisa melakukan CRUD. Seperti melihat detail, lalu update, dan juga menghapus. Lalu di sini ada kelola artikel. Di sini tentunya untuk mengelola artikel yang nantinya akan dipublish di OSWise itu sendiri. Nah, di sini admin bisa melakukan penambahan artikel dan juga sama CRUD juga. Dan untuk form dari artikel itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, setelah itu ada juga kelola sampah. Di sini tentunya kelola sampah ini berisikan data sampah yang di-provide oleh Westwise itu sendiri. Dan untuk sampahnya sendiri itu dari Westwise itu masih eh, sampah organik dan anorganik. Dan di sini juga ada jenis sampah yang tentunya ini mengelompokkan sampahnya berdasarkan organik, anorganik, dan eh, B3. Nah, di sini untuk data sampahnya juga dapat dilihat bobot poin dari masing-masing sampahnya. Nah, kemudian ada data barang ini untuk ini berisikan data-data dari barang yang bisa ditukarkan dari poin-poin yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, di sini ada kelola barang juga riwayat penukaran. Nah, jadi di sini saya akan coba menambahkan data barang yang dapat ditukarkan. Nah, dapat dilihat telah berhasil. Nah, di sini, nah dapat dilihat bahwa sudah bertambah adanya sedotan stainless. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat riwayat penukaran yang dilakukan oleh pengguna, mulai dari eh, waktu penukaran, lalu jumlah poin yang ditukarkan dan statusnya. Dan yang terakhir itu ada penukaran donasi, yang dimana di sini tentunya menampilkan donasi apa saja yang di-provide dari WSW sendiri. Itu ada donasi bencana alam, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian ada juga total donasi yang sudah dikumpulkan oleh WSWise. Jadi juga bisa melakukan aksi CRUD, menambah donasi, update, dan juga menghapus. Selain itu di sini juga kita bisa melihat riwayat dari penukaran donasi yang dilakukan oleh pengguna-pengguna lainnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.